dikasih Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya semua saudara sehat. Sekali lagi, tetap bergantung dan bersandar berserah kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang sedang engkau alami hari ini, Tuhan akan menolong saudara. Sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Saat engkau dan saya dicobai, Dia Allah yang setia dan Allah yang adil, yang memperhatikan kita, dan tiba saatnya Dia akan menolong kita karena Dia tahu batas kemampuan kita. Dia Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Kasih Tuhan, kita mau belajar bersama kebenaran firman hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu di hari ini. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengenal firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, dipermuliakan dalam perbuatan dan tingkah laku kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih Tuhan, setiap kita tentunya ingin dikasihi dan disayang Tuhan. Ada banyak firman tentang kasih. Hari ini salah satunya kita mau belajar dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara ingin dikasihi Tuhan? Iya. Saudara ingin disayang Tuhan? Iya. Kenapa? Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan menyayangi kita, maka ada berkat-berkat ilahi yang turun atas kita. Amin, saudara. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada anak-anak yang dikasihinya. Haleluya. Namun, untuk engkau dan saya dikasihi Tuhan, dikatakan firman berkata, kita harus mengejar kebenaran. Bukan mengikuti jalan orang fasik. Engkau sudah tahu itu jalan yang tidak baik. Jalan orang fasik selalu melanggar firman. Sesuatu yang berbau dosa, saudara harus berhenti. Tidak boleh ikut-ikutan. Haleluya. Saudara tahu itu jalan orang fasik, saudara tidak boleh mengikutinya. Karena ketika engkau mengikutinya, dikatakan bahwa itu adalah kekejian bagi Tuhan yang tidak Tuhan senang. Nah, ketika Tuhan tidak senang, bagaimana hidupmu dan hidup saya diberkati, saudara? Saudara tahu bahwa itu adalah jurang, tapi kenapa saudara mengikuti? Stop, ambil tindakan, ambil langkah untuk meninggalkan jalan-jalan orang fasik. Ingat, definisinya sederhana, saudara. Jalan orang fasik berarti jalan orang bukan orang benar. Jalan orang fasik berarti melanggar semua ketentuan firman. Bagaimana kita tahu ini jalan orang fasik atau bukan jalan orang fasik? Tentunya lewat buku kita, buku undang-undang hidup kita dalam dunia, yaitu Alkitab. Kasih Tuhan, maka Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara dan saya diminta Tuhan untuk mengejar kebenaran. Ada usaha. Mengejar artinya berarti kita ini terlambat sudah. Saudara dan saya terlambat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berpengetahuan akan firman. Ayo saudara. Berapa lama waktu kita yang kita habiskan untuk kita mengejar kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 telah mencatat. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman. Saudara harus mengejar firman itu. Jangan pula hari demi hari saudara sibuk dengan yang namanya berita-berita viral. Kalau ada berita viral, saudara cepat sekali untuk melihat, membaca, dan merenungkannya bahkan. Tetapi kalau ada berita firman yang hidup, saudara malas sekali. Sudah tahu jam ibadah hari Minggu, ya kan?
Tapi saudara malam-malam begadang-begadang sehingga saudara tidak bisa beribadah. Ataupun saudara pada hari Minggu saudara memang tidak lagi memberikan waktu yang berkualitas untuk mengasihi Tuhan dalam beribadah. Sekalipun ada ibadah-ibadah online hari ini, sudah tetap saja sudah tidak begitu siap. Sudah tidak bisa saudara mengejar orang fasik, mengikuti jalan orang fasik, jalan orang berdosa. Saudara harus mengejar kebenaran, mengejar firman, karena di dalam firmanlah terdapat semua hikmat Allah yang engkau dan saya akan terima untuk kita boleh hidup di dalamnya sehari demi sehari. Sehingga perjalanan kita berhasil dan kita mengalami keberuntungan karena kita bertindak sesuai firman. Sebagaimana Yosua melakukannya pada zamannya. Engkau dan saya diminta Tuhan untuk mengejar kebenaran. Kita yang sudah terlalu jauh untuk sudah melupakan kebenaran ini atau tidak mengejar kebenaran. Kita harus mengejarnya, saudara. Cara mengejar apa? Ya cara mengejar. Kita harus tanggalkan segala beban kita, tanggalkan segala dosa kita. Kita berlari. Saudara dan saya, badan saudara kurus, badan saya gemuk, ya, badan saya besar, badan saudara kurus. Usia saudara masih 20, saya sudah 40 hari ini. Kalau diajak berlari saudara, kalau saudara yang 20 tahun pasti berlari duluan, kencang, wow, iya kan? Tetapi kalau saudara punya beban, ada beras 50 kilo dan saudara berlari dengan saya tidak bawa apa-apa, selesai saudara dengan saya akan duluan, siapun saya larinya, tetapi saya akan mendahului saudara. Kenapa? Karena saudara membawa beban. Kekasih Tuhan, untuk kita mengejar kebenaran, kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan juga begitu. Ya kan? Karena kita ini ada, karena kita banyak, karena apa dikatakan? Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang telah diwajibkan kita, dengan cara meninggalkan segala dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Kekasih Tuhan, mari tanggalkan segala dosa itu, kejar kebenaran, kejar. Ini waktunya kita mengejar kebenaran. Ada jam ibadah, kita persiapkan ibadah. Saya bersyukur ada beberapa anak Tuhan yang luar biasa. Hari Minggu dia bisa ibadah online bisa 2-3 kali. Mengejar hadirat, mengejar kebenaran, ingin tahu nilai-nilai kebenaran, ingin tahu firman Tuhan, karena prinsipnya adalah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kekasih Tuhan, ketika engkau banyak mendengar firman, maka firman itulah yang akan membuat engkau kuat. Dalam Roma pasal 17, iman timbul oleh karena pendengaran oleh karena firman Kristus, tentunya firman Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, kita hari ini diminta Tuhan untuk tidak lagi mengikuti jalan orang fasik, tetapi kita mengejar kebenaran. Sehingga ketika kita mengejar kebenaran, mengejar hadirat Tuhan, mengejar kebenaran, mengejar firman, mengejar Yesus, maka Yesus sendiri akan mengasihi kita. Dan bukti kasih itu luar biasa, saudara. Ketika Tuhan mengasihi kita, maka otomatis ada perlindungan yang daripada Tuhan. Ya, dalam waktu kita mengejar tentunya ada bayar harga, menyangkal diri pikul salib. Dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Waktu kita mengejar kebenaran, ada hal yang harus kita salib, saudara. Kedagingan kita sudah lepaskan dan tanggalkan segala keduniawian itu. Amin, saudara. Mengejar kebenaran. Amin. Sehingga saatnya tiba, kasih itu melanda hidup kita. Wah, saya udah dikasih Tuhan. Iya, Tuhan udah mengasihi kita, bahkan nyawanya diberikan kepada kita.
Namun kalau kita hanya biasa-biasa saja, padahal di tempat yang lain, di belahan kota yang lain, di daerah yang lain, di desa yang lain, di negara yang lain, ada sejumlah anak-anak Tuhan yang sedang mengejar kebenaran, sedangkan kita ya jalan santai saja. Maaf saja saudara, maaf saja, kita nggak akan dapat apa-apa. Haleluya. Kesenangan tidak bisa main-main saudara. Ke surga, ya mau ke surga, tetapi tidak bisa enak-enak gitu. Kita harus melakukan, kita harus mengerjakan keselamatan. Salah satunya mengejar kebenaran, mengejar firman. Kita belajar firman, saudara. Jangan pula kita sembarang comot ayat. Oh, ini ayat untuk saya. Saudara harus belajar, cari. Hari ini banyak berita-berita yang menghebohkan, saudara. Ya. Ada juga banyak hamba-hamba Tuhan di YouTube, di Instagram, di Facebook menyampaikan firman-firman Tuhan. Nah, saudara juga uji, lihat apakah benar apa tidak. Lewat apa? Ya saudara belajar juga firman, membaca firman, lihat konteksnya, ya kan? Mengenal firman, saudara. Haleluya. Jangan pula sembarang makan, ini makan itu makan ini makan ini. Hati-hati. Karena firman Tuhan berkata di akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini kita diminta Tuhan tidak boleh mengikuti jalan orang fasik. Sudah tahu itu tidak benar, jangan ikuti, saudara. Jangan ikuti. Tidak tahu dia berdosa, jangan ikuti. Ada Roh Kudus tentunya yang menuntun saudara. Dia itu berbuat dosa, ada Roh Kudus, saudara. Jangan mengabaikan, jangan mengabaikan, supaya engkau tidak dilihat Tuhan, sehingga Tuhan jijik, kecil. Bagaimana Tuhan akan menolong saudara kalau dia rasanya benci kepada saudara? Kejarlah kebenaran, apapun tentang kebenaran, tentang firman, tentang Yesus. Kejar saudara, kejar pribadi Yesus. Haleluya. Kiranya firman hari ini boleh memerdekakan kita. Kita diminta sekali lagi oleh Tuhan untuk mengejar kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman, pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Dan 1 ayat 1, yang 1:14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran. Kita diminta untuk mengejar Yesus, mengejar firman, mengejar kebenaran, sehingga kita dikasihinya. Haleluya. Amin, saudara. Ayo. Kalau saudara sudah lambat sekarang, cepat, bergerak cepat. Biar matamu tertuju kepada Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk mengejar kebenaran. Kami lepaskan, tanggalkan segala jalan-jalan orang fasik. Apapun resikonya kami siap bayar harga menyangkal diri. Kami mau kembali mengejar kebenaran, mengejar firman, mengejar Yesus. Sehingga kami tahu Tuhan, kami akan dikasihi Tuhan. Bapak terima kasih berkati firman ini. Jadi kami pelaku-pelaku firman. Tuhan, hari ini aku berdoa khusus untuk saudara-saudaraku seiman yang sedang sakit. Saudaraku, engkau mendengarkan firman dan engkau sedang sakit. Apapun penyakitmu, kalau engkau percaya bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah dan tidak dibatasi zona waktu. Sentuh bagian tubuhmu yang sakit. Oleh bilu-bilu darah Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak berdoa juga untuk saudaraku yang hari ini yang mendengar firman, yang punya masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan. Roh Kudus tuntun mereka untuk menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, jika saudara punya beban, punya pergumulan, dan saudara ingin berbagi dengan saya, bercerita, nak minta dukungan doa, saudara bisa menghubungi nomor HP atau nomor WA yang saya berikan di bawah ini, sehingga kita bisa saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.